Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leonita Syana Sagita dengan NIM 6420945 dari kelas 648C25 mata kuliah e-Business pertemuan 10 dengan dosen pengampu Ibu Mia Rosmiati MKom. Sebelumnya saya akan men-share materi pertemuan 10. Baik, di sini materinya yaitu Enterprise Resource Planning atau disebut ERP. ERP singkatan dari 3 elemen kata yaitu enterprise atau perusahaan atau organisasi. Resource yaitu sumber daya, planning adalah perencanaan. 3 kata ini mencerminkan sebuah konsep yang berujung kepada kata kerja yaitu planning. Yang berarti bahwa ERP menekankan kepada aspek perencanaan. ERP adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem customer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. Konsep ERP. Menurut OLS 2004, konsep dasar dari ERP adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ERP tersusun atas paket software komersial yang bisa dijadikan jaminan integrasi yang mulus terhadap semua aliran informasi di perusahaan mencakup keuangan, akuntansi, sumber daya manusia, rantai pasok, dan informasi konsumen. Menurut Davenport, 1998. Yang kedua, sistem ERP merupakan paket sistem informasi yang bisa dikonfigurasikan yang mengintegrasikan informasi dan proses yang memiliki basis informasi di dalam dan melintas area fungsional dalam suatu organisasi menurut Kumar dan Van Hilsgerberg 2000. Yang ketiga, satu basis data, satu aplikasi, dan satu kesatuan antarmuka di semua enterprise, menurut Tajer 1998. Berikut adalah konsep dasar ERP, bisa dilihat dari gambar berikut. Tujuan dan perannya dalam organisasi. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. ERP merupakan software yang ada di dalam organisasi atau perusahaan untuk yang pertama, otomatisasi dan integrasi banyak proses bisnis. Yang kedua, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. Yang ketiga, menghasilkan informasi yang real-time for memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Pendekatan implementasi ERP. Ada 3 jenis pendekatan untuk melakukan implementasi ERP, yaitu yang pertama, The Big Bang, strategi penerapan seluruh modul dalam paket ERP secara simultan di seluruh perusahaan. Kelebihannya hanya memerlukan sedikit interface antara sistem lama dan sistem baru. Yang kedua, hangat efisien dari segi waktu dan hasilnya optimal. Kekurangannya, implementasi yang kompleks sehingga resiko kegagalan tinggi. Yang kedua, step by step, phased approach. Melakukan implementasi sedikit demi sedikit, tahap selanjutnya berkonsentrasi mengimplementasikan modul yang terkait. Keseluruhan proses bisnis harus terlebih dahulu disiapkan. Kelebihannya yang pertama, kompleksitas dapat dikurangi. Yang kedua, memungkinkan terjadinya perbaikan proyek yang akan datang akibat konsultasi internal. Yang ketiga, ongkos tidak terlalu membebani. Kekurangannya, yang pertama, waktu implementasi keseluruhan lebih panjang. Yang kedua, manfaat ERP hanya dapat dirasakan sedikit demi sedikit, akibatnya hasil tidak optimal. Yang ketiga, small bang pilot approach.
Pembuatan model implementasi pada salah satu site atau fungsi perusahaan sebagai pilot project dan diteruskan ke fungsi atau site yang terkait. Kelebihannya, yang pertama biaya relatif rendah, yang kedua kompleksitas berkurang. Kekurangannya membutuhkan banyak kostumisasi akibat adanya operasi spesifik antar site. Berikut penggambaran pendekatan implementasi ERP. Keuntungan dan kelemahan implementasi ERP. Keuntungan implementasi ERP yang pertama, integrasi antara area fungsional yang berbeda untuk meyakinkan komunikasi, produktivitas, dan efisiensi yang tepat. Yang kedua, rancangan perekayasaan. Yang ketiga, pelacakan pemesanan dari penerimaan sampai fulfillment. Yang keempat, mengatur saling ketergantungan dari proses penagihan material yang kompleks. Yang kelima, pelacakan 3 cara yang bersesuaian antara pemesanan, pembelian, penerimaan inventory, dan pembiayaan. Yang keenam, akuntansi untuk keseluruhan tugas, melacak pemasukan biaya dan keuntungan pada level inti. Berikut adalah kelemahan implementasi ERP. Yang pertama, terbatasnya kustomisasi dari perangkat lunak ERP. Yang kedua, sistem ERP sangat mahal. Yang ketiga, perekayasaan kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar industri yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dapat menyebabkan hilangnya keuntungan kompetitif. Yang keempat, ERP ERP sering terlihat terlalu sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses bisnis tertentu dalam beberapa organisasi. Sistem dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Data dalam sistem ERP berada dalam satu tempat, contohnya pelanggan, data keuangan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Manfaat menggunakan ERP. Berikut ini adalah sebagian kecil manfaat dengan diaplikasikannya ERP bagi perusahaan. Yang pertama, integrasi data keuangan untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. Yang kedua, standarisasi proses operasi menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi meningkatkan produktivitas, penurunan inefisiensi, dan peningkatan kualitas produk. Yang ketiga, standarisasi data dan informasi menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyak business unit dengan jumlah dan jenis bisnis yang berbeda-beda. Berikut adalah software ERP yang saat ini beredar baik yang berlisensi bayar maupun open source. Yang pertama ada SAP, yang kedua ada JDG, yang ketiga ada BAAN, yang keempat ada MFG Pro, yang kelima ada Protean, yang keenam ada Compile, yang ketujuh ada Ampere. Sekian video pembelajaran dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.